nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Yaldi. Yaldi. Kenapa ya? Jadi gigi. Bisa mengikuti pelajaran di waktu yang lain. Nah, anak-anak hari ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama dan diberlakukan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya berdasarkan pencurahan pendapat kalian. Kalian tentunya sudah memiliki keyakinan dalam diri. Keyakinan dalam diri ini maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini sejak dulu. Contohnya masuk sekolah tepat waktu. Hal yang baik kan itu? Ya, dan pasti kalian yakini itu sebagai hal yang baik. Nah, seperti itulah kita akan bentuk keyakinan kelas. Kita akan mengumpulkan apa hal-hal yang baik yang bisa kita sepakati dan kita berlakukan di dalam kelas ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti silakan kalian menuliskan apa yang akan kita sepakati di kertas ini. Kemudian kita akan berdiskusi manakah yang akan kita ambil dan kita akan jadikan keyakinan kelas. Siap ya anak ya? Ya. Bu bagian dulu kertasnya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Waktunya kita akan mengetahui apa yang sudah ditulis oleh semua anggota kelas. Jadi, Wintan, mulai dari yang paling tinggi. Barang-barang yang ada di dalam kelas. Mengerjakan tugas sekolah atau PR di rumah. Menghargai pendapat sesama kelas maupun teman yang berbeda kelas. Berbicara dengan sopan dan santun baik sesama teman maupun dengan guru. Saling menghargai sesama teman. Bagi yang piket datang lebih awal. Sebagai sikap positif. Tetap tertib dan memperhatikan guru saat sedang mengajar. Melaksanakan tiket di dalam kelas. Menaati peraturan yang telah ditentukan di dalam kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Membayar uang kas tepat pada waktunya. Menjaga tertib pada saat guru sedang belajar. Tetap tertib saat jam pelajaran kosong atau sedang tidak ada guru. Dilarang mencoret meja, kursi dan dinding kelas. Kerjakanlah tugas yang sudah diberikan.
menjenguk teman yang lagi sakit. Hindari pembulian di dalam kelas. Hindari pergaduhan atau pertengkaran di dalam kelas. Kita dengar, mari kita pilih manakah yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Kira-kira yang mana? Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana akan disetujui membuang sampah pada tempatnya? Ya, oke. Terus ada lagi? Membayar uang kas tepat pada waktu. Membayar uang kas pada tepat pada waktunya. Ya, apa? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Bagaimana? Oke, setuju. Berarti ada 3 ya yang sudah disepakati. Kemudian, Abi? Mintalah izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang teman. Nah, meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang teman. Bagaimana? Setuju. Ada lagi? Ya? Iya, berbicara sampai pada teman maupun guru. Apa? Dilarang mencoret-coret meja, kursi dan dinding kelas. Iya, dilarang mencoret-coret meja kursi di dalam kelas. Dan yang ke-7 bisa 2 lagi ya. Ya. Menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Menjaga barang-barang yang ada di kelas. Iya. Mengerjakan tugas sekolah atau PR di rumah ya. Bagaimana anak-anak ini sudah ada 9? Akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ya, kalau gitu silakan yang tadi sudah disepakati menempelkan ke depan ya. 3. Silakan. Nah, divideokan ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid. Ya, anak-anak ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang mencoret-coret meja, kursi, dan dinding kelas. Meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang teman. Kemudian membayar uang kas tepat pada waktunya. Menghargai pendapat teman. Mengerjakan tugas sekolah atau PR di rumah. Menjaga barang-barang yang ada di dalam kelas. Berbicara dengan sopan dan santun kepada sesama teman maupun kepada guru, dan melaksanakan piket di dalam kelas. Bagaimana? Sudah kita sepakati bersama? Dan bisa kita laksanakan mulai hari ini ya. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan untuk kesepakatan. Sebagai bukti kita sudah mensepakatinya bersama, silakan dibuka tanda tangan di sini. Setiap orang ya, termasuk ibu. Silakan, maju ke tengah. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Nurarsini. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya menjadi paham akan nilai-nilai kebajikan. Saya yakin keyakinan kelas yang kami buat akan membuat kelas lebih kondusif dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak. Kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di ruangan kita ini dalam acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah oleh kami para CGP Angkatan 6 di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kalau kita salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menggabungkan kita membawa kita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam hal ini, marilah kita membuka kegiatan pengimbasan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami minta kepada Pak Alwi Ismanto untuk menyampaikan sambutannya mewakili Kepala SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pada Bapak, silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak Angkatan 6 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada siang hari ini walaupun suasana panas, kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita masih diberikan nikmat Tuhan, kesempatan jika kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah. Salam ini salam lalu kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat atas Nabi kita di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan pada dua kata di hadapan Bapak Ibu. Karena tadi Ibu Kepala Sekolah kebetulan ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menunjuk saya untuk mewakili sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas pada hari ini berita gembira, terus terang berita gembira, karena beberapa hari yang lalu ada beberapa guru yang masih resah dengan kata daputin, ya, resah, termasuk saya. Dan alhamdulillah malam tadi semuanya sudah valid dan data daputin kita sudah saya perbaiki pagi tadi dan sudah saya sampaikan lagi ke dinas bidang PDK. Tinggal lagi kita menunggu turunnya. Mudah-mudahan tidak begitu lama itu diproses dan kita akan mendapatkan tambahan rezeki. Bapak Ibu, di depan kita ada 4 orang calon guru penggerak, satunya lagi berhalangan yaitu Bu Istri. Nah, bagaimana
spanduk yang ada di depan. Judulnya Pengimbasan Implementasi Budaya Positif di Sekolah. Kemarin kita sudah melaksanakan pengimbasan juga, yaitu tes lokakarya pembelajaran 1. Dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan baik. Tentu kita banyak mendapatkan ilmu, ya. Mudah-mudahan ilmu yang berhubungan dengan sekolah penggerak ini akan selalu bertambah, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat kita implementasikan dengan baik. Mudah-mudahan. Dan pada hari ini sedang mencari jati diri. Jadi Bapak Ibu, saya kira tidak aneh kalau anak-anak SMP misalnya suka mudah tersinggung, minta perhatian, mudah berkelahi. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di kegiatan ini, yaitu implementasi pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah untuk CDD angkatan 6 berkaitan dengan modul 1.4. Ya, Ibu, mari kita lihat slide yang sudah saya buat di sini. Itu penerapan budaya positif di sekolah. Insya Allah akan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Bapak Ibu sebelumnya, kali ini saya tidak ingin menyampaikan yang namanya budaya positif. Dan budaya positif ini kalau di LMS kami dia masuk di modul 1.4. Dari modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Jadi hari ini Bapak Ibu tanpa harus pelatihan 2 bulan, Bapak Ibu sudah mendapatkan 25% materi yang kami dapatkan tanpa menjalankan tugas. Amin, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ke ya, slide berikutnya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun kodrat dari masing-masing anak. Jika kita ibaratkan guru itu seperti petani, di mana petani bisa memberikan pupuk, mengolah tanah, dan lain-lain untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya padi, tapi petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Ya, konsep dari budaya positif ini sebenarnya ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin di sini namanya disiplin. Ada dari biasanya di berikutnya, sementara kita akan yang umumnya dulu. Jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu berkenaan dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama tadi Bapak Ibu sudah diketahui ada yang namanya disiplin positif. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu lebih kecenderungannya adalah kita memberikan suatu sanksi atau hukuman ke siswa. Itu yang seringkali kita lakukan. Dan itu adalah cara termudah bagaimana mendapatkan disiplin dari anak. Itu yang saya rasakan selama ini. Kemudian bagaimana untuk disiplin yang sifatnya positif? Disiplin positif ini adalah disiplin yang tumbuh dari motivasi intrinsik. Jadi dari dalam diri sendiri, karena anak memiliki keyakinan tentang kebaikan universal. Jadi kebaikan yang dia pegang dan yakini, dan itulah yang mendasari kenapa dia tumbuh disiplin sendiri atau disiplin positif. Contohnya datang tidak terlambat, karena dia yakin kalau terlambat akan ketinggalan materi dari Bapak Ibu guru, dan itu karena dia memang dari dalam atau motivasinya adalah intrinsik bukan ekstrinsit.
masih berbalik lagi, yaitu dirangkum dalam dalam profil pelajar Pancasila. Yang di sini ada pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu ya. Itu semuanya sudah merangkum dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah ternyata ada motivasi perilaku. Ya, ya. Jadi ada motivasi perilaku itu 3 ya. 3. Yang pertama adalah kenapa kita termotivasi melakukan sesuatu itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang sering kali terjadi seperti tadi. Takut datang terlambat karena takut kena hukum, entah push up, entah menulis 100 kali dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya anak-anak, misalnya anak saya gitu ya, puasa Senin Kamis enggak nak? Puasa Bu, pokoknya puasa, karena besok kalau saya puasa dapat kue dari ustaz. Nah, itu adalah suatu penghargaan supaya anak melakukan sesuatu. Jadi itu motivasinya masih bersifat ekstrinsik atau dari luar. Yang pertama tadi juga dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ini yang sifatnya motivasi intrinsik karena mereka benar-benar tahu nilai kebajikan dan mereka ingin menerapkan dan yakin bahwa hal itu memang baik untuk dilakukan. Kemudian untuk membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini ada tabel yang kiranya bisa kita lihat bersama. Jadi kalau untuk hukuman ini masih dalam kondisi identitas gagal, sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi ini masuk ke dalam disiplin yang identitasnya sukses. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu semuanya? Mari kita lihat. Kalau hukuman ya Bapak Ibu, ini dia perilakunya pasif ya, agresif, meningkat. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu penguatannya hanya bertahan dalam waktu pendek, sedangkan restitusi masalahnya terpecahkan. Nah, seperti itulah ya, kalau hukuman Bapak Ibu itu sifatnya agresif, jadi langsung dikasihkan tanpa ada istilahnya anak membantah apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau konsekuensi ini dia memang bisa mendisiplinkan anak, tapi hanya dalam waktu sebentar. Pada suatu saat dia akan mulai lagi karena melihat misalnya gurunya yang ini tidak terlalu ketat, maka dia tidak terlalu takut kalau melakukan pelanggaran. Kemudian kalau restitusi karena itu sifatnya keyakinan diri tentang nilai kebajikan dan implicit, maka tentunya masalah yang sudah pernah dialami tidak akan terulangi lagi. Maka dikatakan di sini masalahnya terpecahkan. Kemudian sistem untuk yang hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk hukuman itu berlaku hanya pada institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi tentunya peraturan yang ada di sekolah seperti bersepatu hitam, kemudian pakai dasi itu hanya berlaku di institusi sekolah, tidak berlaku di rumah. Kalau di rumah tentunya peraturannya berbeda. Kemudian untuk yang konsekuensi, ini dia membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dia membantu untuk tetap pada jalurnya. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi di sini ada pemecahan masalah, kemudian itu akan berlanjut, tetap dipertahankan disiplinnya sampai jangka panjang. Kata-kata ini ya yang sering diucapkan kalau dalam hukuman itu, peraturannya adalah bla 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 bla. Misalnya peraturannya adalah bersepatu hitam, kamu harus memakai sepatu hitam, gitu. Kemudian kalau di konsekuensi apa peraturannya? Jadi kita tetap mengingatkan atau masih beracuan pada aturan-aturan yang berlaku. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini sifatnya dia mencari sendiri
pemecahan masalahnya dan dia pegang sebagai keyakinan diri sendiri. Kemudian untuk yang hukuman, ini dia muridnya akan membenci peraturan karena dia terasa mengekang gitu ya. Dia belum sadar bahwa peraturan itu sebenarnya baik, tapi dia merasanya peraturan itu mengikat. Jadi anak itu akan merasa tertekan dan membenci peraturan. Untuk yang konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Jadi dia berpakaian seragam itu karena menghormati dari peraturan sekolah. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain karena sadar betul bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu kita lanjut berikutnya. Nah inilah ya, dari yang ditabelkan tadi di sini sudah terpetakan apa itu maksudnya hukuman, apa itu maksudnya konsekuensi, dan apa itu maksudnya restitusi. Jadi hukuman itu dia sifatnya satu arah dari pihak guru yang memberi, dan murid hanya menerima suatu hukuman tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Contohnya terlambat disuruh keliling lapangan 5 kali. Kalau dia masih membantah, maka ditambah jadi 10 kali. Nah itu termasuk hukuman. Tidak ada kesepakatan, pokoknya harus menerima. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Contohnya adalah peraturan sekolah. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan sudah diketahui oleh murid, dan diketahui juga konsekuensi atau sanksinya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini kita sebenarnya menebalkan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka pegang seterusnya, dan itu akan menguatkan mereka untuk kedepannya dapat bertanggung jawab melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipegang. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, ada baiknya mulai sekarang kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas sebelum proses belajar, supaya kita ada suatu kesepakatan dengan anak dan proses pembelajaran berjalan lancar. Kesepakatan itu bisa dibuat bersama-sama dan mencarinya tentunya dengan hal-hal yang kalimatnya diubah positif. Jadi tidak ada ya di sini ya membuat keyakinan kelas itu dengan nada negatif. Kata tidak dan jangan itu tolong dihilangkan karena memang otak kita tidak menerima itu. Misal, jangan membuang sampah sembarangan. Makanya akan rekam adalah membuang sampah sembarangan. Jadi kata jangan dan tidak itu memang dihindari dalam buat keyakinan kelas. Dan ini dengan buat keyakinan kelas nantinya akan menunjukkan sedikit demi sedikit perbaikan dalam pembelajaran anak di kelas. Ya, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar di sini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup itu kita membutuhkan yang namanya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kebutuhan biologis juga ada yang masuk dalam kategori kebutuhan bertahan hidup, yaitu untuk reproduksi. Jadi dia untuk bertahan hidup juga. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, itu adalah kebutuhan di mana kita membutuhkan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu. Contohnya hal yang sederhana misalnya kerja kelompok gitu ya, itu termasuk ke kategori kasih sayang dan rasa diterima. Ada kalanya ada dalam satu kelompok itu tidak mau dikelompokkan dengan si A. Kenapa itu? Karena mungkin ada perbedaan lain. Nah, si A inilah yang sebenarnya membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompok. Nah, ini sebenarnya kalau di kita harusnya segera dilakukan upaya institusi ya, tidak terjadi. Kemudian penguasaan atau power ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini biasanya terjadi pada anak-anak yang ingin
mendapat pengakuan gitu ya, pengakuan dari kawan-kawannya bahwa dia itu hebat. Misalnya terjadi pemalakan gitu, kemudian terjadi geng ini dia nindas si A gitu, karena si A itu mungkin miskin dan seterusnya, pemberian. Nah itu karena ini mendapatkan penguasaan atau power. Kemudian kebebasan atau freedom, ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi keinginan untuk bebas. Contohnya anak kita seringkali kenapa si ibu sendiri di belakang, karena mungkin dia sifatnya aktif, ingin bebas, ingin metode belajar kita diubah menjadi lebih inovatif, mungkin dengan permainan, mungkin dengan percobaan. Percobaan sederhana Bapak Ibu terkadang bisa lebih efektif untuk anak-anak seperti itu. Kemudian lanjut dengan kebutuhan yang kelima, kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu menyenangi bermain. Jadi ya memang mau tidak mau kita harus menciptakan suatu kelas yang menyenangkan dengan bermain. Contohnya dengan kita TGT. Nah, jadi ada turnamen secara berkelompok gitu ya, itu akan lebih menyenangkan daripada anak disuruh mengerjakan soal dengan duduk manis seperti itu. Itu salah satu contoh mendapatkan kesenangan dalam pembelajaran. Ini penjelasan satu persatunya tadi ya sudah sampaikan sebagian. Kemudian, nah, Bapak Ibu guru, coba tolong kasus ini dipecahkan. Jadi di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar apa yang mendasari Doni melakukan perbuatan tersebut? Ada yang mau menjawab atau memberikan argumen mungkin Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu nih. Tidak sarapan di rumah. Apa ya? Ya, berdasarkan apa yang saya pikirkan itu Bu ada beberapa bibitnya. Ya, tapi yang lebih ini menonjol menurut saya, biasanya anak itu ingin menunjukkan siapa dirinya, siapa yang lebih disegani dengan teman-temannya. Kalau masalah mungkin dia tidak sarapan di rumah, dia tidak akan sampai memaksa seperti itu. Jadi dia akan menunjukkan kepada temannya, saya siapa, kamu siapa. Jadi saya yang lebih berkuasa. Maka dia memaksakan kehendak dengan cara itu tadi, memaksa, meminta makanan semuanya. Ya, terima kasih pada Ibu ini yang sudah memberikan argumennya. Ya, memang salah satunya adalah kebutuhan Doni di sini adalah tentang penguasaan atau power gitu yang ingin terlihat lebih dibanding kawan-kawannya. Mungkin ada yang lain, analisisnya yang lain, silakan. Ya, silakan Ibu Ike. Terima kasih. Kalau menurut saya, kenapa anak tersebut sampai minta bekal teman-temannya secara paksa? Itu otomatis di rumah dia itu belum dipenuhi sarapannya. Mungkin orang tuanya berdagang dari subuh, tidak sempat bikin sarapan. Mungkin bikin sarapan sudah dingin, tidak enak pagi-pagi makan sudah dingin. Dan mungkin juga ini ada anak kalau dikasih sarapan itu maaf ngomong PAB keluar isi kalau kata kita tuh, jadi dia takut untuk sarapan pagi-pagi. Sakit perut. Nah mungkin di sini tapi saya lebih ke jadi kurang kasih sayang dari orang tuanya. Ya kurang disiapkan sama ibunya atau keluarganya. Ya mungkin banyak faktor karena saking repotnya, tapi kalau saya serepot-repotnya seorang ibu kalau untuk sarapan anak harus disiapkan. Kecuali ya itu tadi, anak itu kalau dikasih sarapan BAB Bu. Benar. Tidak bisa dikasih sarapan. Nah, kalau
tidak bisa menyiapkan di rumah, seharusnya kan diberikan uang lebih. Ya betul, setuju dengan Bu Ning tadi. Selain tidak dipenuhi, sudah tidak dipenuhi sarapannya, tidak pula diberikan uang yang cukup. Aduh, Nah, itu gawat itu. yang Ambil punya orang. memaksa itu. Nah, kalau pengalaman saya bagaimana jalan keluarnya, karena waktu di SD 2 sudah banyak yang melapor. Akhirnya apa? Diancam mau dipenjara atau masuk sel polisi. Nah, baru itulah anak takut. Ya. Nah, sudah diancam, sudah mau masuk kantor polisi, bawa kan polisi satu, entah itu murid dan siapa, tidak dia memberikan masa jerah. Kalau cuma ngomongan dari ibu kepalanya itu ibu Unsisma, tidak, masih ngulang lagi. Ya, demikianlah itu menurut pengalaman saya. Iya. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia ya. Iya, belum terpenuhi. Ya, terima kasih, sangat bagus ya dari Bu Nika, Bu Ike. Mungkin ada lagi kan, kalau saya dengar tadi dari argumennya sudah 3 yang muncul ya. Yang pertama adalah tadi Bu Nika adalah tentang penguasaan atau power, kemudian dari Bu Ike tadi sudah 2, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan terima. Dan satu lagi adalah tentang survival atau bertahan hidup karena lapar tadi ya. Jadi sudah 3. Mungkin kan 2 kebutuhan dasar tadi yang lain itu juga mendasar. Mungkin ada yang berpendapat bahwa 2 kebutuhan dasar tadi belum disebutkan. Kurang perhatian ya, berarti masuk kasih sayang ya. Perhatian segalanya. Oh, perhatian segalanya. Perhatiannya makan. Perhatian kurang kasih duit. Iya, duit. Ya, terima kasih. Ya, tapi benar memang kurang segalanya ya. Nanti lihat ya telah dari kasus ini. Jadi di sini ya Bapak Ibu bisa kita lihat telah berdasarkan kebutuhan dasar kenapa Doni berperilaku yang seperti itu. Nah tadi yang pertama adalah kebutuhan hidup atau survival. Jadi mungkin saja ini kan kemungkinan si Doni ini belum makan, tidak diberi juga uang jajan, jadi terpaksalah mengisinya dengan memaksa bekal awal yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saja tindakan itu sebenarnya untuk mencari perhatian dari ibu, kemudian ibu akan memanggil orang tuanya yang kurang memberikan perhatian pada Doni. Itu. Jadi dia membutuhkan kasih sayang dan diterima. Yang berikutnya adalah kekuasaan seperti yang Ibu Ning katakan tadi bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia itu lebih dibanding kawan-kawannya, maka sifatnya memaksa. Nah ternyata Bapak Ibu juga di sini ada kebutuhan kebebasan juga. Kenapa di sini kebebasan? Karena mungkin saja ibunya Doni ini karena saking sibuknya, dia buat namanya itu saja mungkin. Sop dengan gorengan ayam, terus kalau nggak gorengan ikan saja. Nah akhirnya bosan sehingga melihat bekal dari kawannya dia tertarik dan ini pendapatnya beragam, dia bebas makannya macam-macam begitu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan ya. Dia merasa senang gitu ya karena mendapat perhatian dan juga melihat di wajah teman-temannya yang kesal, ya lucu rasanya. Ya ada yang memang anak-anak itu senang gitu karena lihat kawannya yang satu yang untuk yang restitusi yang ideal tadi ya Bapak Ibu itu ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama adalah penghukum. Jadi contohnya di sini patuhi aturan saya atau awas. Nah, sifatnya mengancam itu dia menghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini, nanti membuat dia merasa bersalah pada orang tuanya. Kalau sebagai teman contohnya di sini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bereskan. Seakan-akan kita menjadi penolong malaikat atau temannya begitu. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Jadi dia balik lagi ke peraturan sekolah yang baru. Peraturannya apa? Oh, kenapa sekarang pakai kaos kakinya Benny?
sepatunya bukan hitam dan seterusnya. Kemudian untuk yang kelima adalah manajer. Jadi kalau manajer itu mengarahkan anak melakukan perbaikan. Contohnya di sini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu. Kemudian Bapak Ibu kita akan lanjut ke segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah bagaimana kita melakukan restitusi. Ada 3 langkah, jadi dia bentuk segitiga itu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini itu diantaranya adalah membuat anak lebih tenang, membuat anak lebih terbuka dengan kata-kata yang sifatnya seperti kita mengajak berteman terlebih dahulu, buat mereka nyaman. Contohnya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka tidak merasa akan langsung dihukum atau dihakimi. Jadi mereka mulai nyaman dengan kita. Kalau tidak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi sudah ada pengakuan dari teman, merasa satu rasa, nah itu mereka akan terbuka sedikit demi sedikit untuk menceritakan masalah yang terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana untuk validasinya? Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu atau melakukan perbuatan ini. Nah, kalau kita sudah membuat anak nyaman, secara sadar nggak sadar anak itu akan menceritakan yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, karena dia nggak takut lagi. Itu yang harus kita buat. Gitu. Nah, dari sinilah terjadi yang namanya validasi tindakan yang salah. Atau bisa mendengar juga kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir, di awal tadi kita sudah belajar tentang keyakinan keras. Disinilah Bapak Ibu kita akan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi pertanyaannya bisa seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nanti akan menjawab. Tentunya itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di kelas. Misalnya jujur, tidak mencontek, dan seterusnya gitu ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kedepannya Bu, saya ingin jadi lebih tepat waktu datang ke sekolah dan seterusnya. Gitu. Kemarin sebenarnya saya sudah mendapatkan modul 1.4 itu langsung saya praktekkan tanpa sengaja sebenarnya. Sudah baca, waktu itu modulnya itu luar biasa punya 1.4 itu ya. Mungkin semua yang lain CGD juga merasakan. Itu sekitar ada 34 item harus diisi dalam waktu 3 hari gitu ya. Nah itu luar biasa yang 1.4. Nah dari membaca itulah akhirnya saya mencoba beberapa hal penerapan budaya positif. Kalau yang pertama ini ada 5 ini diikuti kelas. Maka saya panggil gitu ya. Ya terus yang di tengah ini ada 3 kelas 9, yaitu alfa ya. Ada yang angkanya 3 kali, ada yang sekali, ada yang 2 kali gitu ya. Terus yang terakhir itu dia mencontek pada saat ulangan. Nah pertama yang saya lakukan itu adalah membuat mereka nyaman dulu. Jadi saya bertanya baik-baik, tentunya dengan wajah yang datar, tidak menghakimi, tidak marah, tidak melotot gitu ya. Melotot itu sudah terlalu bulat. Jadi saya tanya, coba kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau enggak, kalau tidak kita bisa coba kamu cerita apa yang berusaha terjadi. Maka anak itu akan mengalir cerita. Oh ya, berarti tentunya kamu ada tujuan ya melakukan hal itu. Oh ya, dia langsung ngomong ini. Setelah itu baru kita validasi identitasnya. Nah, tentunya kita punya keyakinan ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Nah, kira-kira dari salah satu nilai kebajikannya apa yang kamu pelajari hari ini? Oh ini Bu, contoh itu tidak baik, kita harus jujur, itu nilai kebajikan ya, kejujuran. Kemudian harus menghargai guru di depan, itu menghargai juga nilai-nilai kebajikan. Kemudian memberitahu kalau tidak bisa datang karena sakit. Nah, yang terakhir baru kita menguatkan. Nah, jadi anak-anak apa yang bisa kamu lakukan? 5 apa yang bisa kamu perbaiki dari hari ini? Misalnya seperti itu. Ya Bu, nanti lain kali jika saya kurang jelas, makanya saya akan tanya ke Ibu. Nah, kemudian nanti saya kalau sakit, saya akan mencoba kalau orang tua saya nggak ada di rumah karena ada yang di pagar alam ketiga anggota keluarga yang lain itu, saya akan minta tolong kawan untuk mengambil surat rumah saya dan menyampaikan ke sekolah. Jadi Ibu tidak khawatir ya. Terus yang tadi mencontek, ya Bu, saya akan belajar jauh-jauh hari. Saya kenapa hari ini mencontek? Karena saya tidak belajar main game sampai jam 3 gitu ya. Nah itu ada
positifnya akan terbiaya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini adalah hal yang tidak seperti membagikan. Kami membutuhkan Bapak Ibu semua untuk bisa berperan serta, karena ini membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira siap Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Nah, terima kasih atas komitmennya. Kita bersama-sama benar-benar menunjukkan Merdeka Belajar yang benar jalan keluarnya Merdeka Belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dulu deh, silakan. Maaf saya ini kan jangan terjadi cita-cita saya. Untuk menghadapi masalah yang saya ceritakan tadi, apakah itu membutuhkan waktu sendiri dengan anak tersebut atau untuk langsung melakukan di depan kelas sekolah? Karena kalau bagi saya kalau hal yang seperti itu harus menjadi dilema. Nah, kira-kira saya ingin pendapat itu bagaimana cara menggunakan Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan ini memang saya lakukan di pembelajaran saya. Yang pertama kalau untuk BIMA itu memang saya memanggil setelah belajar. Dan kebetulan saya mengajar di jam terakhir. Jadi BIMA tolong nanti ketemu ibu setelah belajar. Begitu pula untuk yang dua yang lainnya itu kebetulan saya juga mengajarnya kebetulan Bu, mengajarnya di jam terakhir. Jadi saya memang memberikan waktu tersendiri setelah jam terakhir mereka tinggal di kelas, kemudian dilakukan seperti konsultasi seperti itu. Nah, kalau dilakukan di depan kelas, tentunya hal itu ada anak yang malu deh, seperti dipermalukan. Jadi itu memang tidak dianjurkan kita dulu membuat anak dipermalukan di depan yang lain. Kemudian tentunya pendekatannya harus diberi. Yang pertama harus menyamarkan dulu. Jadi biar mereka menganggap kita teman, kemudian mau panas cara sendiri mengalir. Dan langsung kita, kenapa mau apa sampai 3 kali? Keluar kalau 3 kali panggil orang tuamu. Tapi kitanya dulu baik-baik. Apa yang bisa kamu ceritakan lagi? Itu sifatnya netral. Jadi mereka akhirnya pada sendiri. Aku tuh sakit, keluargaku, adik aku, bapak aku, ibu aku itu pagar-pagar dipaca mantar surat. Satu lagi kakakku kan nikah di rumah jauh dipaca. Akhirnya terbuka, kemudian kita minta penguatan dari apa perbaikan ke depannya. Jadi anak menemukan sendiri motivasinya dan itu dia pegang. Itu kurang lebih. Seluruhnya sudah saya sampaikan materi penghibasan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan kita siap untuk mengimplementasikannya di sekolah kita sehingga kita akan benar-benar menuju yang namanya transformasi perubahan atau perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang lebih baik, yaitu pendidikan yang mengedepankan keberpihakan pada murid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Okvita Nauli, rekan sejawat Ibu Sri Haryanti yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Setelah saya mendengarkan pemaparan tentang budaya positif saat desiminasi, saya menjadi paham akan konsep budaya positif, hukuman konsekuensi, motivasi, nilai-nilai kebijakan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Sekarang saya mengetahui bahwa indisipliner yang dilakukan murid akibat tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Dan ketika murid saya melakukan indisipliner, maka posisi kontrol terbaik saya adalah posisi manajer. Saya dapat menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kini saya berkomitmen akan ambil bagian dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.